Awalnya dia adalah rubah ekor 9 yang paling lama hidup di dunia. Tetapi dia dengan sukarela menikahimu, manusia biasa ini, dan menjadi istri dan ibu yang baik. Untuk membalas budi, dia ingin melayanimu dengan nyaman sampai akhir hidupmu. Tanpa dia ketahui, meskipun kau tampak seperti petani biasa di permukaan, sebenarnya kau adalah makhluk abadi dengan umur yang tak terbatas. Dan kau, agar istrimu tidak mengalami penderitaan perpisahan dan kematian, juga berencana untuk menyembunyikan identitasmu dan mengakhiri kehidupan fana setelah dia meninggal karena usia tua. Maka kalian berdua menderita selama ratusan tahun dengan pikiran masing-masing. Karena takut menimbulkan masalah, kau akhirnya memilih untuk berpura-pura mati terlebih dahulu untuk mengakhiri takdir ini. Namun, yang tidak kau duga adalah, bertahun-tahun kemudian, istrimu dan kau akan bertemu kembali secara tak terduga dengan cara yang tak terpikirkan. Dan pada saat ini, rubah iblis yang masih terlihat seperti wanita tua itu berdiri di depan kuburanmu. Setelah meminta bantuan penduduk desa untuk menguburkanmu, dia menemukan kepala desa, menjual akta tanah dan akta rumah, lalu mengundang penduduk desa untuk makan malam terakhir bersama. Keesokan harinya, ketika orang-orang menemukannya lagi, dia sudah berbaring dengan tenang di dalam peti mati. Penduduk desa mengira dia terlalu sedih dan mengejarmu. Setelah menguburkannya kembali secara kolektif, mereka tidak menyadari bahwa pada saat ini, di puncak pohon besar di kejauhan, sesosok tubuh putih bersih yang sangat indah terungkap. Dia memiliki 2 telinga rubah di kepalanya dan sosoknya sangat bangga. Samar-samar, kau bisa melihat sedikit kemiripan Li Cui-Cui di masa lalu, tetapi dia bahkan lebih cantik dan menawan dari sebelumnya. Pada saat ini, dia melihat peti mati yang sedang dikubur oleh orang-orang. Mata gadis itu beralih untuk melihat 2 batu nisan di sampingnya. Rasa bersalah di matanya menghilang dalam sekejap. Dia menghela nafas pelan. Jika suaminya menikahi seorang istri manusia biasa, mungkin dia sudah memiliki banyak anak dan cucu. Kemudian, ingatan kembali ke saat pertama kali kalian berdua bertemu. Kau secara tidak sengaja menyelamatkan seekor harimau putih yang terluka saat sedang mengumpulkan herbal di gunung. Setelah merawatnya dengan hati-hati selama beberapa bulan, kau melepaskannya kembali ke pegunungan yang dalam. Dan dia, untuk membalas budi atas penyelamatan nyawamu, mendengar bahwa tunanganmu yang semula dideteksi memiliki akar spiritual dan diterima sebagai murid oleh seorang abadi. Ibu mertuamu segera memutuskan pertunangan. Dia tidak hanya mempermalukanmu di depan umum dan mengatakan bahwa kau adalah orang miskin dan tidak berguna, tetapi juga sering memblokir pintu rumahmu dan membuat keributan. Akhirnya, orang tua jujurmu tidak punya pilihan selain meninggalkan kampung halaman mereka. Setelah beberapa kali pergolakan, meskipun kau menetap di desa lain, kau menjadi lebih miskin. Selama beberapa tahun, kau tidak menemukan seorang pun yang bersedia menikahimu. Jadi, dalam situasi ini, harimau putih menjelma menjadi Li Cui-Cui dan menikahimu. Bahkan, untuk membalas budi, dia tidak ragu untuk menggunakan sihir iblis untuk mengubah seorang putri untuk membahagiakan orang tua dan dirimu. Adapun mengapa dia tidak benar-benar melahirkan anak denganmu, itu hanya karena dia merasa bahwa manusia dan iblis memiliki jalan yang berbeda. Kalian berdua pada dasarnya tidak berada di dunia yang sama. Jadi, ketika orang tuamu meninggal karena sakit setelah 18 tahun, dan putrimu juga mencapai usia dewasa untuk menikah, untuk mencegah kebohongan menjadi semakin besar, Li Cui-Cui hanya bisa memilih untuk membuat putrinya menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan sampai mati. Kemudian, dia terus membujukmu untuk menikah lagi untuk melanjutkan garis keturunan. Dengan begitu, dia juga bisa membalas budi dan kemudian pergi dengan tenang. Tetapi pada saat ini, kau tidak hanya tahu bahwa hidupmu tidak dalam bahaya. Bahkan kau juga bisa mendapatkan peningkatan atribut dan memperkuat tubuhmu setiap tahun di Amerika. Jadi, kau yang ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang berbeda hanya ingin menunggu istrimu meninggal karena usia tua, dan dengan tenang menjadi seorang pertapa yang mengembara di dunia. Tetapi yang tidak kau duga adalah, umur Li Cui-Cui agak panjang. Dia hidup selama 99 tahun tetapi masih bekerja setiap hari untuk menjagamu. Setelah berkali-kali membujuk tetapi tidak berhasil, kau akhirnya memilih untuk berpura-pura mati agar dia bisa bebas dari beban ini. Pada saat ini, rubah iblis Li Cui-Cui, yang tidak mengetahui semua ini, berdiri di depan kuburanmu dan berbisik pelan. Dia berbohong kepadamu seumur hidup tetapi tidak memberimu keturunan. Meskipun dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, dia tahu bahwa takdir tidak dapat dilawan. Pada akhirnya, dia hanya bisa membenturkan kepalanya dengan keras ke batu nisanmu. Kemudian, dia berubah menjadi gumpalan asap putih dan menghilang ke langit malam. Segera, kuburan menjadi tandus. Sesekali ada burung gagak yang hinggap dan berteriak. Dan kau, yang berbaring di dalam peti mati, sudah membuka mata. Pada saat ini, kau mendengarkan dengan cermat suara di luar. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sana, kau mengangkat papan peti mati dengan kedua tangan dan merangkak keluar. Dengan kekuatan 26 poin yang kau miliki sekarang, peti mati belaka tidak membutuhkan banyak usaha untuk dibuka dengan mudah. Setelah memanjat keluar dari peti mati, Anda menutup kembali peti mati itu, lalu menyembunyikan jejaknya. Setelah semua ini selesai, pandangan Anda beralih ke 2 kuburan di sebelahnya.
Satu adalah milik putri Anda, dan yang lainnya adalah milik menantu perempuan Anda. Ini bisa dianggap sebagai akhir yang baik. Lagi pula, Anda sudah abadi, dan Anda hanya bisa menggunakan metode ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada istri Anda. Ini juga bisa dianggap sebagai penjelasan kepada orang tua Anda yang sudah lama meninggal. Meskipun satu-satunya penyesalan adalah tidak meninggalkan keturunan, mulai hari ini Anda tidak lagi memiliki kekhawatiran. Anda dapat bersembunyi dan menjalani hidup yang bahagia. Anda telah berada di dunia ini selama 80 tahun, dan Anda sudah beradaptasi dengan dunia ini. 80 tahun pertama Anda hidup untuk orang tua Anda. Dan mulai sekarang, Anda memutuskan untuk hidup untuk diri sendiri. Anda tidak perlu memikirkan tentang menikahi seorang istri dan memiliki anak, karena Anda tidak ingin merasakan pengalaman mengirim orang yang Anda cintai pergi lagi. Satu-satunya tujuan Anda sekarang adalah menjelajahi dunia ini, melihat kemakmuran dunia, dan itu akan dianggap tidak sia-sia datang ke dunia ini. Pada saat ini, desa Liu Jia tenang seperti biasanya. Anda hanya melihatnya dari jauh dan tidak lagi merasa rindu, karena tidak ada lagi kerabat di sana. Cukup berbahaya di malam hari, jadi Anda tidak melanjutkan perjalanan dan menemukan tempat terpencil untuk beristirahat semalaman. Keesokan paginya, Anda mengubah penampilan menjadi wajah yang asing dan kembali ke desa Li Jia 80 tahun yang lalu. Meskipun Anda masih diri Anda yang dulu. Namun, semuanya telah berubah di sini. Mungkin ada sedikit rasa ingin tahu dan keengganan di hati Anda. Setelah bertanya-tanya, Anda baru tahu. Rumah Liu Ruyan di masa lalu telah menjadi keluarga kultivasi abadi. Desa Li Jia saat ini juga telah menjadi kota Li Jia, dengan populasi meningkat ribuan rumah tangga. Ini sama sekali bukan lagi desa Li Jia dalam ingatan. Di mana-mana ada istana bata dan ubin, toko-toko berderet, dan bahkan Liu yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada 80 tahun yang lalu. Karena identitas kultivasi abadi Liu Ruyan, tempat ini telah menjadi kota yang makmur, dan keluarga Liu Ruyan secara alami telah menjadi orang terkaya di kota. Kerabat fana di keluarga juga menjabat sebagai pejabat di kota. Dengar-dengar ada juga kerabat yang langsung diangkat menjadi hakim daerah. Bisa dikatakan, satu orang mencapai Tao, semua ayam dan anjing naik ke surga. Jadi Anda tidak perlu berusaha terlalu keras, Anda bisa menanyakan beberapa informasi tentang keluarga Liu Ruyan. Orang tua Liu Ruyan sudah meninggal dunia. Namun, keluarga Liu Ruyan telah memutuskan dupa, karena Liu Ruyan juga merupakan putri tunggal, yang hingga saat ini berjuang di dunia kultivasi. Dia sudah beberapa dekade tidak kembali, dan secara bertahap menjadi lebih besar dan menjadi ular lokal yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Mungkin keputusan Liu Ruyan untuk putus dengan Anda saat itu benar-benar tepat. Jika Liu Ruyan benar-benar mengikuti Anda, kemungkinan besar dia akan hidup sangat miskin, dan masa depannya tidak akan sebesar ini. Memikirkan hal ini, Anda merasa sedikit lega. Lagi pula, takdir setiap orang berbeda. Anda juga pernah memiliki istri dan anak-anak, bukankah hidup Anda juga seperti ini di kehidupan itu? Namun, tepat ketika Anda bersiap untuk meninggalkan Ziping dan mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu sepenuhnya, tiba-tiba pandangan Anda berhenti. Anda melihat dua sosok di kejauhan datang di antara mereka. Ini adalah pertama kalinya Anda melihat seseorang terbang dengan pedang seperti makhluk abadi. Anda merasa sangat iri. Alangkah baiknya jika Anda juga bisa menjadi seorang kultivator. Dan orang-orang fana di kota kecil juga melihat dua sosok terbang di langit. Mereka semua berhenti dan menyaksikan, kagum pada penampakan makhluk abadi. Tetapi detik berikutnya, dua paksaan mengerikan memenuhi seluruh kota kecil. Salah satu sosok berbisik, sekte Zilin musnah. Kematian kerabat Nie Liuyan tidak perlu dihiraukan. Dalam sekejap, bayangan pedang jatuh. Kota kecil yang ramai menjadi kacau balau dan berubah. Tolong. Pembunuhan. Lari. Seketika. Di kota kecil yang tidak besar, kepala orang-orang berkerumun, melarikan diri ke segala arah. Kamu bersembunyi di sebuah gang. Dua sosok berjubah hitam berdiri di atas pedang terbang. Cahaya pedang terpancar, atau kobaran api membubung ke langit. Tak lama kemudian, kota kecil itu dipenuhi bau darah. Di mana kamu pernah melihat pemandangan seperti ini? Kamu segera bersembunyi seperti orang lain. Kecepatanmu sangat cepat, tetapi ketika kamu tiba di pinggir kota, saat kamu hendak bergegas keluar, kamu melihat seorang pria di sisi lain melewati lapisan penghalang transparan. Dia tidak sempat melarikan diri jauh. Dia ditusuk oleh cahaya hijau dan mati tidak jauh di depanmu. Hati kamu terkejut. Jelas, orang-orang ini memiliki sensor khusus yang membuat manusia biasa tidak bisa melarikan diri. Jadi kamu segera melompati tembok. Bersembunyi di sebuah rumah. Saat ini, suara pertempuran di luar terus berlanjut. Kamu belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Seolah-olah hari kiamat. Hanya bisa berdoa agar cepat berakhir. Bagaimanapun, meskipun kamu bisa hidup abadi, kamu tetap akan mati jika dibunuh. Jadi, sebagai seorang penjelajah waktu, kamu sangat takut mati. Tidak tahu sudah berapa lama bersembunyi. Suara tangisan di luar baru saja mereda. Tepat ketika kamu merasa mereka sudah pergi. Tiba-tiba dengan panik, pintu kamar didobrak. Hanya mendengar suara seorang pria dari luar, aku akan menghitung sampai 3. Jika tidak keluar,
Mati tanpa sisa. Hati kamu terkejut, wajahmu pucat. Dengan sedikit mengangkat kepala. Kamu melihat pria kekar berjubah hitam menatap ke arahmu dengan seringai dingin. Tuan, saya hanya manusia biasa. Mohon lepaskan saya. Saya tidak melihat apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Kamu berjalan keluar dengan senyum dan sedikit gugup. Saat ini, jantungmu berdegup kencang. Di mana kamu pernah melihat pria kekar yang memegang pisau seperti ini? Tampaknya seperti iblis yang membunuh tanpa berkedip. Tetapi pria kekar itu melihatmu yang takut mati dan tidak berbicara omong kosong. Dengan kilatan sosok, dia bergegas dengan pisau. Salahkan saja nasibmu yang buruk karena datang ke desa Jia. Aku berbaik hati meninggalkanmu mayat utuh. Melihat pria kekar itu menyerang, kamu terkejut. Kamu hanya bisa menghindar dan mengangkat tangan untuk meraih pergelangan tangan pria kekar itu. Meremasnya dengan keras. Dengan suara krek, ekspresi pria kekar itu berubah. Hanya merasakan pergelangan tangannya seperti dijepit dengan tang yang sangat kuat. Rasa sakit yang hebat membuat pria kekar itu, karena patah tulang kakinya, mengutuk dengan keras. Berani sekali kau. Pria kekar itu belum selesai berbicara, tubuhnya kembali menerima hantaman keras. Seolah-olah ditindih gunung Tai, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, kepalanya ditekan dengan keras ke tanah. Hampir saja remuk, pria kekar itu ingin mengalirkan energi spiritual di tubuhnya untuk melawan, tetapi dia terkejut menyadari bahwa tekanan di atasnya. Meskipun tidak bergerak sedikit pun, menahannya dengan kuat seperti gunung Tai. Jangan bergerak atau berteriak. Baru saja kau secara naluriah menekan pria kekar ini, tapi tak disangka ternyata sangat mudah. Kau tahu tenagamu sangat besar. Tapi kau tidak tahu seberapa besar tenagamu sebenarnya. Tenaga pria kekar di bawahmu memang sangat mencengangkan. Permukaan tubuhnya dari waktu ke waktu memancarkan aura berwarna transparan. Seolah-olah lapisan pelindung ingin menerbangkannya, tetapi kau hanya menambahkan sedikit tenaga, aura transparan itu langsung hancur berkeping-keping. Setiap kali pria kekar itu ingin bangun, kau berulang kali membenturkan kepalanya ke tanah. Senior, ampuni aku. Senior, ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi, mohon lepaskan aku. Saat itu, pria kekar itu benar-benar ciut nyalinya. Tiba-tiba menyadari bahwa pria yang tampak lemah ini, pasti seorang kultivator yang lebih hebat darinya. Sangat mungkin seorang kultivator tahap dasar tingkat 7. Siapa yang menyuruhmu datang? Kau bertanya dengan cepat. Senior, ini adalah tugas Sekte Lianxi. Sekte Zilin telah dihancurkan, semua murid sisa Sekte Zilin. Bahkan kerabat dan kampung halaman mereka harus dibasmi sampai akar-akarnya, aku hanya menjalankan perintah. Mendengar 3 kata Sekte Lianxi, hatimu terkejut. Kau tidak tahu apa-apa tentang dunia kultivasi, tak disangka dunia kultivasi begitu kejam. Sebuah sekte dihancurkan. Tiba-tiba pria kekar di bawah berteriak dengan suara keras, dan melawan dengan sengit. Mendengar itu wajahmu sangat terkejut. Mengangkat tangan dan mencengkeram leher pria kekar itu, lalu melemparkannya, dengan suara tusukan. Tubuh pria kekar itu terlempar keluar, dia sendiri tidak menyadari, kekuatan ledakanmu ternyata begitu kuat. Mencubitnya sama seperti mencubit anak ayam, bahkan tidak ada kesempatan untuk bertahan, langsung mati di tempat. Adik seperguruan, aku akan membalaskan dendammu. Saat ini, pria kekar di pintu melihatnya. Wajahnya juga sangat terkejut, segera mengeluarkan 2 jimat dan menembakkannya. Kau belum pernah melihat sihir semacam ini? Hanya terlihat jimat itu meledak, memancarkan cahaya api yang membara, dan menerjang ke arah tubuhmu. Melihat itu kau tidak berani lalai. Sosokmu seperti hantu menerjang maju, di tengah tatapan terkejut pria kekar itu. Kau sudah berada di sisinya, pria kekar itu bereaksi dengan cepat, mengangkat pisau dan menebas ke arahmu. Sementara kau menghindar ke samping, pada saat yang sama memukul wajah pria kekar itu dengan tinju, dengan suara keras yang memekakan telinga. Pria kekar itu tertegun, hanya merasakan tubuhnya seperti layang-layang putus yang terbang mundur. Mulutnya terbuka dan darah menyembur keluar saat satu kaki menginjak dadanya. 12 tulang rusuknya patah 7 atau 8, saat ini pria kekar itu menyadari bahwa pria di depannya lebih kuat dari mereka. Mereka bodohnya mengira dia manusia biasa, tetapi sebelumnya mereka memang tidak merasakan aura spiritual dari tubuhnya. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak memancarkan aura kultivasi. Jelas, dia sudah begitu kuat sehingga mereka tidak bisa mendeteksinya. Senior, ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Lihatlah mayat di sekitarmu. Satu tendangan keras lagi, dan dada pria kekar itu langsung hancur. Di matamu saat ini, kedua pria kekar itu memang memiliki kekuatan, tetapi mereka hanya terasa sedikit lebih kuat dari orang biasa. Begitu bersentuhan, kau memiliki ilusi bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan terlalu jelas. Setelah membunuh 2 orang berturut-turut, kau tidak merasa takut ketika kau berjalan keluar. Jalanan penuh dengan mayat, seolah-olah baru saja terjadi pembantaian. Melihat ini, kau tidak berani sendirian dan dengan cepat melarikan diri dari tempat ini. Dunia ini terlalu berbahaya, aku harus bersembunyi. Itulah pikiran pertamamu. Bisakah seseorang bertahan hidup di alam liar seumur hidup? Jawabannya pasti tidak bisa.
Terlebih lagi di dunia lain yang penuh dengan monster dan iblis. Jadi, kau segera memutuskan untuk pergi ke kota besar. Bagaimanapun, tempat dengan banyak orang adalah lingkungan terbaik untukmu bertahan hidup. Waktu berlalu, 10 tahun kemudian. Saat ini, kau mengenakan jas putih besar dan berada di dapur belakang yang mewah. Di lantai 9, kau dengan terampil menggoreng sayuran. Setelah percikan api, wajan besi yang berwarna merah membara diputar-putar. Sebuah hidangan yang sempurna pun tercipta. 10 tahun yang lalu, kau mendaki gunung, menyeberangi sungai dan danau. Akhirnya tiba di kota yang disebut Xiadu ini untuk mencari nafkah. Tempat ini adalah wilayah Huangcheng dari dinasti Daxia. Di bawah kaki kaisar, ribuan tahun sejarah telah membuat tempat ini sangat makmur. Sekte Zilin yang hancur dan sekte Lianxi yang bangkit semuanya berada di wilayah dinasti Daxia. Dapat dilihat betapa dalamnya fondasinya. Dalam dunia kultivasi, sekte tidak mencampuri urusan dinasti, dan dinasti juga tidak mencampuri urusan sekte. Sekte melindungi dinasti dan memerintah rakyat. Dinasti juga menyediakan darah segar yang tak henti-hentinya untuk sekte, saling melengkapi. Untuk menetap di Xiadu, kau mengandalkan keahlian memasakmu dan menjadi koki di gedung Jiulo ini. Karena masakanmu lezat, namamu menjadi terkenal. Meskipun kau abadi, kau tetap harus makan dan minum. Harga properti dan biaya hidup di kota Xia sangat mahal, dan hanya lantai 9 yang menyediakan akomodasi dan makan. Saat ini, kau duduk di kursi. Melihat keramaian di luar, kau merasa sedikit rindu. Kau sudah tinggal di lantai 9 ini selama 10 tahun, seharusnya kau pindah ke tempat lain. Setiap hari hanya merias wajah dan menempelkan kumis saja sudah agak merepotkan. Tetapi jika kau pindah, kau harus mengganti pekerjaan baru, tidak bisa lagi menjadi juru masak. 10 tahun berlalu dalam sekejap. Bagi manusia biasa, mungkin itu setengah umur. Tetapi bagimu, itu agak singkat. Akhirnya tiba waktunya untuk pulang kerja. Kau membereskan barang-barang dan kembali ke rumah sewaanmu di lantai 9. Ini adalah tempat tinggal para pekerja di lantai 9. Tentu saja kau tinggal di kamar terbaik. Kemudian kau duduk bersila di ranjang kayu. Semua poin atribut yang terkumpul selama 10 tahun terakhir kau tambahkan ke mental. Bukan untuk apa-apa. Hanya untuk senjata yang menghancurkan akar spiritual itu. 10 tahun yang lalu kau membunuh 2 praktisi. Setelah menggeledah mereka, kau mendapatkan buku, keputusan latihan ki dan pemurnian senjata. Ini adalah dasar untuk memasuki dunia kultivasi. Awalnya kau hanya ingin melihat-lihat saja. Mencoba metode kultivasi. Tanpa diduga, kau benar-benar merasakan sedikit. Ternyata kau memang memiliki akar spiritual. Hanya saja bakat akar spiritual ini hampir bisa diabaikan di dunia kultivasi. Ini seperti seorang manusia biasa yang melatih Qigong. Berlatih selama beberapa dekade, mungkin benar-benar memiliki dukungan Qigong. Tetapi untuk menjadi seorang kultivator Qi Refining yang sebenarnya, hampir tidak mungkin. Qi Refining melatih energi esensial langit dan bumi, bahkan tidak bisa disebut energi spiritual. Untuk melatih energi spiritual, kau harus naik ke tahap pendirian fondasi. Tetapi kau masih terjebak di tingkat pertama Qi Refining selama 10 tahun terakhir, sama sekali tidak bisa masuk. Namun, dengan meningkatnya poin mental, kemampuan persepsimu sangat meningkat. Ini bisa dianggap sebagai kejutan yang tidak terduga. Tepat pada saat ini, suara renyah terdengar di halaman. Paman Changsheng, apakah kau di sana? Kau tersadar. Setelah keluar, kau melihat seorang gadis muda yang anggun berdiri di halaman. Nona Yao, mengapa kau datang? Orang yang datang adalah putri tunggal pemilik lantai 9, bernama Yao Men. 10 tahun yang lalu dia berusia 10 tahun. Dan sekarang dia sudah berusia 20 tahun. Kudengar kau akan pergi, ya? Saat ini, sedikit rasa malu melintas di wajah lembut Yao Men. Ya, sudah lama tidak pulang. Dan juga sudah mengumpulkan sejumlah uang. Berencana untuk kembali ke kampung halaman dan membuka restoran sendiri. Yao Men mendengarkan alasanmu yang canggung. Tetapi wajahnya penuh keengganan. Sebenarnya, jika kau ingin membuka restoran, aku bisa berbicara dengan ayahku untuk membantumu membuka satu. Kita bisa membukanya bersama. Saat ini, dia tidak bisa tidak mengingat 10 tahun terakhir. Sejak kau datang, dia makan banyak sisa makanan. Sejak saat itu, dia hanya makan makanan yang kau buat. Jika kau tidak membuatnya, dia akan menangis dengan keras. Karena kau tampan, memiliki keterampilan memasak yang baik, dan juga sangat ramah dan tidak sombong. Sangat disukai oleh orang tua, ditambah 10 tahun bekerja keras dan tidak pernah membuat kesalahan. Juga menghidupkan kembali restoran orang tua dan membuatnya semakin besar. Sekarang ada lebih dari selusin murid, tetapi sekarang kamu tiba-tiba ingin pergi. Sebenarnya, di dalam hatinya, kamu sudah menjadi kenangan yang tak terhapuskan. Cinta mulai bersemi. Kamu adalah pasangan idealnya, bisa bekerja keras, pandai memasak, berbakti, dan memiliki karakter yang baik. Di mana bisa menemukan pria seperti itu? Orang tua secara alami melihat pikiran Yao Men, dan setelah beberapa kali bertanya secara tidak langsung.
Juga tahu bahwa kamu sudah pensiun dan memiliki anak, ini membuat Yeoman sedih untuk waktu yang lama. Saat ini kamu melihat ekspresi Yeoman. Hanya bisa menjaga jarak dan berpura-pura bodoh, bukan karena tidak menyukai Yeoman, tetapi kamu tidak ingin mengalami lagi reinkarnasi hidup dan mati lainnya. Ini juga alasan kedua mengapa kamu bersikeras untuk pergi, jika kamu tinggal lebih lama. Pernikahan Yeoman mungkin akan tertunda lagi. Seorang gadis yang tidak menikah di usia 20 tahun hampir seperti orang suci di dunia ini. Akan ditertawakan. Setelah mengobrol sebentar, Yeoman akhirnya pergi dengan sedih. Keesokan harinya, kamu mengemasi barang-barangmu dan dengan tegas meninggalkan restoran, tetapi kamu tidak pergi terlalu jauh. Besarnya kota Huang lebih besar dari setengah provinsi sekarang. Kamu berjalan dari kota timur selama 3 hari dan akhirnya menetap di kota utara. Bagaimanapun, lebih baik mencari nafkah di kota Huang daripada terkena angin dan matahari di luar, tidak ada monster dan hantu, dan sangat aman. Kali ini kamu menemukan pekerjaan sebagai tukang batu lagi. Melelahkan memang, tetapi untungnya tidak perlu bekerja dari pagi hingga malam seperti Koki. Setidaknya bisa istirahat setengah bulan dalam sebulan. Saat ini seorang mandor berjalan mendekat dan berteriak kepada orang banyak, perluasan menara kota utara. 200 sehari. Siapa yang mau pergi? Aku mau pergi. Saat ini, berbagai tukang dan tukang batu yang berjongkok di sudut menunggu pekerjaan berkerumun, kamu tentu saja tidak ketinggalan. Tetapi kamu hanya ingin mencari pekerjaan untuk menghabiskan waktu. Akhirnya kamu datang ke menara kota di utara Dubai. Saat ini ratusan tukang batu sedang membangun pagoda Liao Wang yang baru. Ketika kamu berdiri di menara kota, kamu menemukan bahwa di luar gelap dan berkabut di kejauhan. Suasananya tampak agak aneh. Segera kamu ditugaskan ke suatu tempat oleh mandor dan mulai bekerja. Tetapi kamu baru saja memindahkan beberapa batu bata. Kamu dipanggil ke samping oleh seorang mandor, dan kemudian dengan bingung dibawa olehnya menuju sosok di kejauhan. Itu adalah seorang pria tua berjubah hitam. Tampak bersemangat dan tidak memiliki sedikit pun perasaan pikun. Begitu sampai di samping, orang tua itu melambaikan tangannya. Mandor itu dengan bijaksana mundur, kemudian orang tua itu sedikit mengangkat matanya untuk melihatmu, lalu memerintahkanmu untuk mengulurkan tanganmu. Kamu baru saja mendengar orang mengatakan bahwa orang tua ini adalah guru abadi, jadi kamu langsung merasa tegang, tetapi masih patuh mengulurkan tanganmu. Aku melihat orang tua itu mengulurkan jari-jarinya yang keriput dan dengan lembut menyentuh pergelangan tanganmu, lalu mengangkat alisnya, harapan di matanya sebelumnya dengan cepat menghilang. Senjata yang menghantam akar spiritual juga disebut akar spiritual sampah, seperti dirimu bahkan tidak bisa disebut akar spiritual sampah. Hampir sama dengan tidak memiliki akar spiritual. Sudah berapa tahun kamu berlatih? Mendengar pertanyaan tetua, kamu tidak berani ribut. Kamu menjawab telah berlatih selama 10 tahun. Hanya saja, tentang bagaimana akar spiritualmu terbangun, kamu tidak menjelaskan. Kamu mengarang cerita tentang belajar dengan seorang abadi pengembara di masa lalu. Tetua itu mengangguk dan tersenyum setelah mendengar itu. Kamu bahkan belum mencapai tingkat dasar, jangan berpikir untuk berkultivasi. Akar spiritualmu yang hancur hampir sama dengan tidak ada. Siapapun yang ditangkap dan diajari selama beberapa tahun akan mencapai levelmu. Namun, itu cukup untuk melatih ki untuk memperkuat tubuh. Baiklah, turunlah. Setelah menerima perintah, kamu membungkuk dan memberi hormat lalu mundur. Orang tua bernama Seni ini melihat punggungmu dan menggelengkan kepalanya. Saat kamu naik tadi, dia sudah merasakan aura lapisan pertama pelatihan QMU. Awalnya dia mengira kamu adalah seorang kultivator pengembara. Setelah diperiksa, ternyata kamu adalah seorang kultivator kecil dengan akar spiritual hancur yang entah dari mana. Akar spiritual sampah seperti ini sama sekali tidak dianggap sebagai akar spiritual di mata seorang kultivator. Itu hanya sedikit lebih kuat dari manusia biasa. Akar spiritual hancur laten semacam ini memiliki peluang untuk menghasilkan keturunan dengan akar spiritual setelah beberapa generasi berkembang biak. Namun, itu hanya bisa sampai di situ. Selain itu, manusia biasa semacam ini paling banyak dianggap sebagai ahli Qigong, sama sekali tidak bisa dianggap sebagai kultivator. Jadi tetua itu tidak lagi memperhatikanmu. Pandangannya beralih ke kejauhan di luar kota utara. Di sana aura yin sangat kuat. Itu adalah perbatasan klan iblis. Dan di menara-menara di 4 arah, tenggara, barat laut kota Huang, akan ada seorang dewasa guru abadi yang ditempatkan. Bahkan kaisar harus memberi mereka 3 poin kehormatan. Namun, yang tidak kamu duga adalah guru pertama di menara kota utara itu konon telah ditempatkan setidaknya selama 100 tahun. Umurnya bahkan mencapai 500 tahun. Umur manusia sangat pendek. Tetapi umur guru pertama setidaknya 2 atau 300 tahun. Waktu untuk selesai bekerja segera tiba. Setelah makan dan minum kenyang, kamu bangun. Keesokan harinya dan datang lagi ke bawah menara kota bersama orang banyak. Akibatnya, begitu tiba di pintu menara kota, kamu menemukan pengumuman yang ditempel di sana, merekrut tentara. Siapapun yang berusia antara 16 dan 30 tahun dapat mendaftar untuk bergabung dengan tentara. Gajinya 200 tael perak setahun. Setelah pensiun, ada dana pensiun. Dan juga diberikan 3 MU lahan subur.
Melihat informasi perekrutan itu, semua orang terkejut. Tetapi ada juga seorang wanita tua yang mengomel dan mengatakan intinya. Meskipun gaji tentara bagus, orang bisa mati. Namun, menghadapi godaan yang begitu tinggi, banyak wanita muda dan wanita tua segera berhenti dari pekerjaan mereka dan pergi mendaftar menjadi tentara. Lagi pula, 200 tael perak setahun sudah cukup bagi mereka untuk bekerja keras selama belasan atau 20 tahun untuk mendapatkannya. Dan kamu hanya meliriknya lalu memanjat menara kota. Kamu sama sekali tidak tertarik menjadi tentara. Menjadi tentara berarti pergi ke medan perang. Pergi ke medan perang berarti mati. Kamu tidak ingin pergi ke medan perang untuk mengambil risiko. Enak-enakan di kota kekaisaran selama 100-200 tahun, lalu ganti kota kekaisaran lain selama 100-200 tahun. Bukankah itu menyenangkan? Namun, karena gelombang wajib militer, hanya beberapa tukang batu tua dan lemah yang tersisa di tembok kota. Tentu saja, ada juga orang sepertimu yang muda dan takut mati. Saat ini, Guru Yishuo melihatmu dengan saksama memasang batu bata di menara kota dan berkata dengan santai. Kenapa kamu tidak pergi menjadi tentara? Aku masih muda, tidak ingin mati secepat itu. Kamu menjawab sambil tersenyum tanpa menghindar. Anak muda tanpa cita-cita tidak akan menjadi orang besar. Menjadi tentara belum tentu mati, dan mungkin bisa menjadi pejabat. Setelah pensiun, kamu tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Lagi pula, tidakkah kamu ingin memberikan kontribusi untuk dunia dan dinasti? Melindungi negara dan menenangkan rakyat adalah cita-cita yang seharusnya dimiliki seorang pria. Bagaimanapun, Yishuo tampaknya melihat ketakutanmu, tersenyum sinis, dan sedikit menyindirmu. Namun, kamu tidak peduli tentang hal ini. Kamu langsung menjawab, saya pikir menjadi tukang batu itu baik. Tidak akan mati kelaparan dan nyaman. Selain itu, memberikan kontribusi kepada negara tidak harus dengan menjadi tentara. Mungkinkah tukang batu membangun rumah untuk negara tidak disebut kontribusi? Setelah sekian lama berada di menara kota utara. Bisa dibilang sudah melihat semua kemewahan dunia. Ini pertama kalinya seorang manusia fana membuatnya terdiam. Tapi dia juga berkata dengan nada datar, sungguh tidak dapat diajar. Bagaimanapun, setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Dia tidak perlu marah karena seorang manusia fana yang takut mati. Dan kamu juga tidak banyak bicara. Bagaimanapun, kamu hanya takut mati, hidup abadi dengan baik. Jika kamu pergi ke medan perang dan mati, bagaimana bisa hidup abadi? Lebih baik bersembunyi di kota kekaisaran dengan tenang. Lebih nyaman menjadi rakyat jelata. Tidak perlu berusaha keras, cukup membayar pajak dengan tenang. Begitulah sebulan berlalu. Kamu masih memperbaiki tembok kota setiap hari di menara kota. Di luar muncul tempat latihan baru. Banyak tentara yang baru bergabung sedang berlatih. Orang-orang di kota sedang berdiskusi, apakah ini akan berperang dengan daerah mana? Beberapa orang mengatakan itu adalah Kekaisaran Luo Besar, tetangga barat. Beberapa orang mengatakan itu adalah ras iblis utara. 3 bulan berlalu lagi. Kamu melihat dengan mata kepala sendiri para prajurit baru itu, bercampur dengan prajurit lama, berangkat dari kota utara menuju tempat yang jauh. Sepertinya pertempuran dengan ras iblis utara akan segera terjadi. Ini juga memungkinkanmu untuk menikmati kebebasan. Perlu dicatat bahwa para prajurit yang secara bertahap pergi ke utara hingga saat ini tidak ada satupun yang kembali. Beberapa orang mengatakan bahwa utara terlalu jauh. Berlari selama setahun pun tidak cukup. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka mungkin mati di utara dan tidak akan pernah kembali seumur hidup. Kamu juga tidak peduli dengan masalah ini. Hal-hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu menjalani setiap hari dengan tenang dan puas sampai suatu pagi. Kamu seperti biasa datang ke menara kota dan tiba-tiba tatapanmu bertemu dengan seseorang di luar menara kota. Sosok itu bergoyang-goyang ke arah sini, jaraknya terlalu jauh, sekitar 2 atau 3.000 meter. Para prajurit belum bereaksi, tetapi kamu sudah menyadarinya, tatapanmu beralih lagi dan kamu terkejut. Kamu pura-pura tidak terjadi apa-apa dan berjongkok untuk melanjutkan obrolan, tetapi tindakanmu menarik perhatian. Tatapan Yishuo tidak jauh dari sana. Saat ini, dia sedikit bingung. Tadi, kamu sepertinya terus menatap keluar. Mungkinkah dia menemukan sosok itu? Melihat ekspresimu yang tenang, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jarak sejauh ini, bahkan seorang kultivator tahap pendirian yayasan pun tidak mungkin bisa melihatnya. Apalagi kamu ini manusia dengan akar spiritual sampah. Kemudian, Yishuo menarik kembali pandangannya dan melihat ke utara. Para prajurit baru menyadarinya ketika sosok itu mendekat. Mata mereka penuh dengan kebingungan dan ketakutan, mulut mereka bergumam mengulangi sebuah kalimat, mati, semuanya mati. Menurutnya, perang yang sangat tragis telah terjadi di utara, dan tim ekspedisi utara yang dia ikuti sekarang hanya tinggal dia seorang diri. Kemudian, melalui mulutnya, kamu akhirnya mengerti mengapa ibu kota kekaisaran terus merekrut tentara dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata 3 tahun lalu, pasukan dinasti Xia besar menemukan sebuah istana bawah tanah atom yang disembunyikan oleh urat spiritual. Di bawah perebutan istana bawah tanah yang tragis, dinasti akhirnya mengalahkan kekuatan lain. Tepat ketika mereka akan merebut kendali istana bawah tanah.
Benda hitam yang memenuhi langit tiba-tiba keluar dari kedalaman bumi. Akhirnya, monster bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya keluar. Pada saat itu, jangan katakan ribuan kultivator tingkat rendah. Bahkan monster tua di tahap jiwa baru lahir dan bahkan transformasi dewa tidak lolos dari cengkeraman benda hitam. Sekarang, setelah 3 tahun penelitian tanpa menghiraukan biaya, orang-orang akhirnya mengerti bahwa benda hitam memiliki penolakan yang serius terhadap kultivator. Sebaliknya, semakin rendah kultivasi kultivator, semakin mudah untuk bertahan hidup. Terutama orang-orang biasa, kemungkinan untuk bertahan hidup adalah yang terbesar. Tetapi orang-orang biasa yang keluar hidup-hidup ini semuanya menjadi gila. Tidak lama kemudian, mereka akan mati dengan darah yang mengalir dari 7 lubang. Sebelumnya, mereka terus-menerus menyebutkan ada monster di dalam benda hitam. Mereka tidak bisa melampaui benda hitam. Anehnya, benda hitam terus membesar, dan wilayah perbatasan juga terkikis langkah demi langkah. Untuk alasan ini, ibu kota kekaisaran harus membiarkan orang-orang biasa membentuk pasukan untuk masuk ke dalam. Berharap untuk mengendalikan penyebaran benda hitam. Jelas, metode ini efektif. Selama orang-orang biasa terus masuk, benda hitam itu akan berhenti meluas. Tetapi jika benda hitam itu menyebar lagi, itu berarti orang-orang yang masuk semuanya sudah mati. Dan prajurit yang beruntung atau kembali ini juga meninggal mendadak tidak lama kemudian. Sialnya, semua personel termasuk kamu pada saat itu. Semuanya direkrut secara paksa oleh ibu kota kekaisaran untuk pergi ke istana bawah tanah. Kamu ingin melepaskan diri, tetapi kamu melihat seorang guru besar hadir dan tidak berani bergerak. Kamu hanya bisa dikirim ke lokasi benda hitam sebagai umpan meriam. Segera, seorang sarjana Konfusianisme setengah baya dengan tulang dao bawaan masuk. Saat auranya menyebar, orang-orang biasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan guru-guru besar ini dan hanya bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Kemudian, dia berkata dengan dingin, dengarkan dan lakukan apa yang diperintahkan. Aku akan berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kengerian yang akan kalian hadapi. Saya hanya akan menjelaskannya sekali. Setelah itu, hidup dan mati kalian sepenuhnya bergantung pada takdir kalian sendiri. Monster-monster itu tidak takut dengan serangan memalukan. Sebaliknya, serangan manusia fana sangat efektif. Dengan kata lain, monster kuno itu lemah jika ingin lemah, kuat jika ingin kuat. Dan ada cara untuk bertahan hidup, yaitu kekuatan spiritual kalian. Semakin tinggi kekuatan spiritual seseorang, semakin besar pula harapan untuk bertahan hidup. Kekuatan spiritual ini, sederhananya, dapat disebut sebagai kemauan keras. Namun, tahukah kamu bahwa sebagian besar dari kekuatan ini adalah bawaan sejak lahir? Bahkan jika ada kultivator yang berspesialisasi dalam kekuatan jiwa, peningkatan kekuatan spiritual yang didapat setelahnya sangat kecil. Memikirkan hal ini, Gong Chengwen tidak memberi kalian terlalu banyak waktu. Tapi kalian akan berangkat besok pagi untuk menghalangi benda hitam itu. Bagaimanapun, kecepatan penyebaran benda hitam itu terlalu cepat. Jika tidak ada manusia fana yang masuk untuk menahannya, dalam waktu kurang dari setahun, itu akan menyebar ke dekat kota kekaisaran Dacia. Pada saat itu, tidak akan ada jalan untuk kembali. Saat ini, diiringi dengan tangisan semua orang. Ekspresimu juga sangat muram. Menurut apa yang dikatakan Gong Chengwen, memasuki benda hitam pada dasarnya adalah kematian tanpa harapan. Di mana ada harapan untuk hidup, kamu awalnya abadi. Benda hitam itu membingungkan atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kulakukan sehingga aku dibawa ke tempat-tempat mengerikan ini. Aku seharusnya secara paksa menerobos jalan keluar di tengah jalan. Tapi sekarang kau melihat dunia luar, kau tahu sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Dengan kekuatan tempurmu, menghadapi 1 atau 2 orang masih mungkin. Menghadapi sekelompok kultivator sama saja dengan bunuh diri. Saat ini, kau hanya menyesali atribut yang meningkat seiring bertambahnya usia selama ini. Mengapa kamu tidak menambahkan lebih banyak poin pada spiritualitas? Setelah malam tersulit dalam hidupmu, keesokan harinya kamu mengikuti arus orang yang kelaparan. Kamu tiba di depan benda hitam itu. Saat ini, semua orang terkejut dan membelalakan mata mereka. Benda hitam itu langsung membubung ke langit, menutupi langit dan bumi. Seperti binatang buas purba, benda hitam itu perlahan menyebar keluar. Para kultivator yang bertugas menjaga perbatasan di sekitarnya berkata dengan dingin. Semua orang dengarkan. Masuk. Siapapun yang tidak masuk akan dibunuh di tempat. Meskipun kamu menggertakkan gigi dengan marah, kamu hanya bisa menerima dengan semua orang bahwa benda hitam itu menangkap kalian. Akhirnya, ruang di sekitarmu tampaknya diisolasi oleh sesuatu. Ketika kamu menoleh, kamu menyadari bahwa kamu tidak dapat menemukan jalan kembali. Saat ini, semua orang berdesakan. Melihat kegelapan di depan, mereka juga sangat ketakutan. Sial. Orang-orang abadi sialan ini sebenarnya menyuruh kita untuk mati. Kalau begitu, mari kita tinggal di tempat dan melihat apa yang akan mereka lakukan. Tapi di sisi Huainggang, teriakan mengerikan datang dari kejauhan. Orang-orang mendengar suara itu dan melihat. Saya melihat sesosok tubuh yang ditelan oleh monster berkepala 4 sepanjang lebih dari 2 meter. Melihat ini, ekspresimu sangat terkejut. Pada saat ini,
Siapa yang akan peduli dengan kematian orang lain? Satu-satunya pikiran di benak semua orang adalah melarikan diri. Di tengah kekacauan, ada teriakan kesakitan lainnya. Tiba-tiba, monster melompat keluar dari kegelapan dan menyerangmu. Karena terkejut, kamu secara naluriah mengayunkan pisau untuk menangkis. Tapi yang membuatmu terkejut adalah, detik berikutnya monster ini terbelah dua seperti tahu. Itu hanya berjuang beberapa saat di tanah sebelum kehilangan nyawanya. Adegan ini membuat semua orang saling memandang dengan tak percaya. Jangan takut semuanya. Monster ini bodoh jika lemah, tetapi kuat jika kuat. Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuh mereka. Kau menenangkan diri dan menghibur semua orang, mengatakan bahwa saat ini orang-orang yang panik berhenti melarikan diri. Berbicara tentang kata-kata leluhur kemarin seolah-olah tahu kebenarannya. Melihat adegan ini, semua orang terkejut dan berpura-pura senang. Seolah-olah monster ini tidak seburuk yang dibayangkan. Jadi kau segera mengumpulkan puluhan manusia biasa di sekitarmu untuk membentuk tim. Mulai mencari orang-orang yang tadi berpencar. Tentu saja, di tengah jalan, kau bertemu beberapa monster, tetapi semuanya dibunuh olehmu dan yang lainnya satu persatu. Dengan cepat, kau mengumpulkan beberapa ratus orang dan berkumpul bersama. Sesuai dengan analisismu, monster-monster ini memang bodoh jika lemah. Maka kau hanya perlu menempatkan orang yang terlihat paling lemah di depan dan orang yang kuat di tengah. Dengan begitu, kau bisa memastikan bahwa monster itu akan selalu lemah. Dengan metode ini, kau dan yang lainnya berhasil membunuh ratusan monster tanpa kejadian tak terduga. Saat ini, di luar kabut, dua pria paruh baya mengobrol sambil melihat kabut. Waktu bertahan kelompok manusia biasa yang baru masuk ini cukup lama. Keajaiban yang nyata. Tak disangka, kita orang-orang biasa ini suatu hari nanti akan bergantung pada manusia biasa. Hanya saja, aku tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Namun, yang lebih tak terduga bagi mereka adalah setahun telah berlalu. Benda hitam itu masih tampak tidak bergerak. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 orang yang baru masuk belum mati. Ini benar-benar melebihi rekor tertinggi sebelumnya. Saat ini, di dalam benda hitam itu, kalian setelah melalui masa pelatihan ini, meskipun tim awal mengorbankan lebih dari 100 orang. Tetapi itu juga memungkinkanmu mendapatkan informasi baru. Ternyata di tempat monster berkumpul, kadang-kadang akan muncul buah hitam. Bahkan jika orang biasa memakan buah di atasnya, itu bisa memperkuat tubuh, meningkatkan kekuatan, dan menambah kapasitas. Tetapi meningkatkan kekuatan juga akan menyebabkan peningkatan kekuatan monster. Jadi, hanya setengah dari 50 orang lebih yang selamat yang memakan buah itu. Tepat ketika semua orang mengira hari-hari akan berlalu seperti ini. Kalian tiba di inti benda hitam itu. Di sini berdiri sebuah istana kuno. Setelah manusia abnormal memasuki istana, tanah tiba-tiba menyala banyak formasi bintang 5 berskala kecil. Dan setiap pusat formasi berdiri sebuah cangkir yang terbuat dari kristal. Cangkir itu berisi cairan hijau. Aroma aneh yang terpancar membuat orang ketagihan. Yang lebih aneh adalah 52 cangkir itu cocok dengan 52 orang. Saat ini, seorang pria yang belum pernah bertemu denganmu dengan hati-hati mengambil cangkir itu. Mengira itu masih buah segar seperti sebelumnya, dia segera meminum habis cairan di dalam cangkir. Kemudian, di tengah keheranan semua orang, formasi bintang 5 di bawah kaki pria itu tiba-tiba menyala. Seorang pria hidup menghilang begitu saja di tempat, bersama dengan cangkir itu, dan dipindahkan. Ini adalah formasi teleportasi yang hanya bisa digunakan oleh leluhur. Mungkin dia beruntung. Aku tidak tahu siapa yang berteriak seperti itu. Akhirnya, semua orang memilih sebuah formasi dan berdiri di atasnya. Tetapi detik berikutnya, teriakan datang dari kejauhan. Dalam sekejap mata, pria lain yang juga meminum cairan itu berubah menjadi genangan darah di depan semua orang. Tampaknya jika ingin keluar, kau juga harus bergantung pada takdir. Melihat adegan ini, semua orang segera bimbang. Orang yang beruntung akan diteleportasi. Orang yang tidak beruntung akan mati di tempat dengan pendarahan dari 7 lubang. Tetapi saat ini, semua orang yang sudah muak dengan tempat ini masih memilih untuk bertaruh. Seiring berjalannya waktu, meskipun beberapa orang berhasil meninggalkan formasi, tetapi ketika hanya kau yang tersisa di aula, kau menyadari bahwa 90% orang telah berubah menjadi genangan darah. Saat ini kau memegang gelas anggur tetapi sama sekali tidak berani meminumnya. Bagaimanapun juga, orang lain mempertaruhkan puluhan tahun umur mereka, sedangkan kau sendiri abadi. Sama sekali tidak perlu mempertaruhkan pintu hanya demi keberuntungan omong kosong itu. Lalu kau meletakkan gelas anggur dan mulai mencari cara lain untuk memecahkan kebuntuan. Setelah beberapa kali mencoba, kau benar-benar menemukan pintu masuk menuju bawah tanah, meskipun tangga yang langsung menuju dasar bumi seolah tak berujung, tetapi mengingat kembali hanya ada segelas anggur beracun. Kau tetap memberanikan diri untuk turun. Entah berapa lama kau berjalan, tiba-tiba di depanmu muncul sebuah peti mati kristal yang memancarkan cahaya aneh. Ukurannya sangat besar, panjangnya mencapai belasan meter, penuh dengan ukiran rune, ia berdiri dengan aneh. Di tengah kegelapan, setelah kau susah payah memanjat ke atas tutup peti, kau terkejut menemukan di dalamnya seorang wanita yang sangat cantik jelita.
Tidak ada tanda-tanda pembusukan atau kekeringan sama sekali. Perasaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu bukanlah kecantikan duniawi, melainkan kecantikan yang berasal dari kerinduan jiwa. Saat kau sedang tenggelam di dalamnya. Detik berikutnya, sebuah ilham muncul, tutup peti mati tiba-tiba terbuka. Kau yang tidak sempat bereaksi langsung ditarik ke dalam peti kristal. Entah berapa lama berlalu. Kau seolah mengalami mimpi yang aneh dan tidak masuk akal. Kau hanya merasakan kehangatan seperti batu giok yang membasahi seluruh tubuh. Perasaan ini terlalu familiar. Ini adalah perasaan yang kau alami saat tidur dengan istrimu, tetapi di dalam peti mati jelas hanya ada wanita cantik itu. Waktu berlalu 20 tahun. Ketika kau perlahan terbangun, kau masih berada di kota Liu. Memikirkan perasaan sebelumnya di bawah tanah, kau merasa dingin. Tetapi sepertinya ada beberapa pengetahuan misterius di dalam otakmu. Saat ini kau melihat cairan hijau yang masih melayang, kau tahu benda itu bernama anggur Huangquan. Meminum anggur ini akan langsung mengurangi 100 tahun umur. Inilah mengapa sebelumnya ada orang yang meminumnya dan meninggal secara aneh. Lagi pula manusia biasa tidak mungkin memiliki umur selama itu. Hanya kultivator yang bisa hidup hingga 100 tahun lebih. Dan alasan mengapa manusia biasa yang dipindahkan sebelumnya tidak mati adalah karena mereka semua memakan tulang hitam. Membangkitkan akar spiritual tersembunyi. Setelah keluar, mereka bahkan menjadi kultivator. Setelah memikirkannya, kau tidak lagi ragu. Kau mengangkat gelas dan langsung meminumnya. Aroma anggur memenuhi udara, kau tidak merasakan sesuatu yang aneh. Detik berikutnya, formasi bintang 5 memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ketika kau membuka mata lagi, kau sudah berada di tanah lapang. Akhirnya keluar. Kau melihat kabut hitam itu dan merasakan semacam kelahiran kembali. Di sekeliling masih ada kultivator yang berjaga, hanya saja kabut hitam itu tidak lagi meluas. Tidak ingin tertangkap lagi, kau buru-buru bersembunyi di balik pohon besar. Sambil beristirahat sejenak, kau mengeluarkan selembar kertas emas dari tas penyimpanan. Ini ternyata adalah benda yang kau dapatkan dalam mimpi sebelumnya. Di atasnya tercatat sebuah teknik kuno bernama api sejati Yuan Binatang, yang dapat membakar Yuan Binatang sebagai harga untuk menarik umur orang lain untuk dibakar bersama. Dapat dikatakan sebagai kekuatan supernatural tirani yang menukar nyawa dengan nyawa. Namun, kekuatan supernatural ini juga memiliki kelemahan fatal, yaitu begitu kekuatan supernatural ini diaktifkan. Berapa banyak Yuan Binatang yang dibakar, maka waktu pendinginannya adalah selama itu. Membakar 100 tahun, waktu pendinginannya adalah 100 tahun. Kau tidak menyangka bahwa kau secara tidak sengaja mengalami kecelakaan selama 20 tahun dengan sesuatu yang tidak kau ketahui. Saat ini kau sangat menyesalinya. Tetapi orang yang hidup lama akan memiliki satu keuntungan terbesar. Yaitu, hal-hal yang tidak bisa dipahami tidak akan dipikirkan lagi. Bagaimanapun, kau tidak akan pernah datang ke sini lagi di masa depan. Anggap saja ini sebagai mimpi. Kemudian dia berjalan menuju Xiadu. 20 tahun berlalu, Xiadu tidak banyak berubah. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa para prajurit utara telah mencabut wilayah pedang 10 tahun lalu. Jelas, kabut hitam itu telah dikendalikan. Kamu tidak ingin bertanya lebih lanjut tentang ini, hanya menghela napas bahwa kamu tidak bisa tinggal di sini lagi dan harus pergi ke kota lain untuk menetap. Namun, sebelum itu, kamu masih ingin melihat terakhir kali anggur yang pernah dibuat oleh Koki. Aku tidak tahu apakah restoran itu masih ada setelah hampir 30 tahun. Dengan ingatanmu, kamu datang ke alamat restoran lama. Meskipun tempatnya tidak berubah, dekorasi restoran itu masih terlihat agak tua. Kemudian tatapanmu tertarik pada seorang gadis muda. Setelah berpura-pura mengobrol santai, hatimu menjadi lebih terkejut. Ini adalah anak dari gadis bernama Youmen yang pernah kamu cintai. Alis dan mata bagian luarnya memberimu perasaan familiar. Jika dihitung, Youmen hampir berusia 50 tahun. Setelah beberapa saat merenung, kamu memutuskan untuk tidak mengakuinya. 30 tahun telah berlalu. Kamu tidak ingin membuat orang lain sedih karena pertemuan singkat dengan teman lama. Bagaimanapun, kalian berdua ditakdirkan untuk menjadi orang dari dua dunia yang berbeda. Mungkin dalam 10 atau 20 tahun lagi, Youmen akan meninggal. Dia juga akan menjadi orang yang lewat dalam hidupmu yang panjang. Memikirkan hal ini, kamu memberikan 3 buah hitam yang kamu dapatkan sebelumnya kepada Putri Youmen. Kemudian, kamu mengambil sebuah plakat kayu dari pinggangmu dan memberitahunya bahwa jika dia ingin berkultivasi menjadi abadi, dia bisa memakan buah ini dan membawa plakat kayu itu ke Menara Kota Utara untuk mencari seorang kultivator bernama Seni. Kamu pernah menjadi penjaga di sana. Plakat kayu unik penjaga ini dapat membantunya naik ke Menara Kota. Selama dia berhasil menjadi murid Seni, maka keluarga mereka akan makmur selama sisa hidup mereka. Kemudian kamu mengucapkan selamat tinggal kepada gadis itu dan pergi sendirian ke kejauhan. Sampai malam tiba, kamu tiba di sebuah kuil bobrok. Baru saja bersiap untuk beristirahat, di luar ada kilat dan guntur dan hujan lebat mulai turun. Di tengah malam, kamu terbangun oleh suara aneh. Youmen lupa. Sampai di tengah hujan lebat ada sosok hitam berjalan menuju kuil. Pada saat yang sama, sambaran petir menyambar. Dengan bantuan cahaya singkat, setelah melihat siapa yang datang,
kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding. Itu sebenarnya adalah orang tanpa tanda-tanda kehidupan. Penampilan zombie yang kamu lihat di kehidupanmu sebelumnya persis sama. Penampilan menjijikan itu hampir membuatmu muntah. Dunia ini sangat besar dan penuh dengan hal-hal aneh. Aku tidak menyangka dunia ini memiliki hal-hal seperti zombie. Namun, jelas mayat ini adalah mayat manusia biasa. Tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Keesokan paginya, kamu berkemas dan naik ke jalan. Tetapi segera kamu menemukan sesuatu yang salah. Tidak peduli seberapa jauh kamu berjalan ke utara, kamu menemukan zombie lain. Yang lebih menakutkan adalah kuburan di kedua sisi jalan telah digali, hanya menyisakan lubang kosong. Pada saat ini, kamu melihat pemandangan aneh ini dengan ngeri di dalam hatimu. Mengapa orang yang sudah meninggal bisa merangkak keluar? Ketika kamu ingin mempercepat langkahmu untuk meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, ini semua ulah sekte pengendali mayat. Kamu yang terkejut melihat seorang pemuda. Pada saat ini, dia menjelaskan kepadamu dengan ekspresi lucu, sekte pengendali mayat terutama berfokus pada pemurnian boneka mayat, mulai dari latihan hingga pendirian fondasi. Boneka yang dapat mereka sempurnakan juga telah ditingkatkan dari mayat menjadi orang yang hidup. Pertama, pejuang fana adalah yang terbaik. Di tahap selanjutnya, bahkan kultivator dapat digunakan sebagai target pemurnian boneka. Kata-kata pria itu membuatmu terkejut. Sekte pengendali mayat ternyata sekte yang menjijikan. Tetapi mengapa dinasti Xia Agung tidak peduli dengan tindakan yang begitu mengerikan? Dan sekte lain dapat menoleransinya? Ini benar-benar tidak bisa digambarkan sebagai binatang buas, kan? Mendengar kata-katamu, pria itu mengangguk setuju dan berkata, tentu saja mereka tidak bisa menoleransinya. Tetapi sekte pengendali mayat saat ini telah berkembang ke titik yang sangat kuat. Dinasti Xia Agung hanya bisa menutup mata. Adapun sekte lain bahkan berani marah tetapi tidak berani berbicara. Saat mengatakan ini pria itu melirikmu, mungkin kau seorang kultivator lepas. Kau mengangguk dan tidak menyangkalnya. Lalu berkata kepada pria itu, karena Lian Shizong bertindak sembarangan di menara. Maka cepat atau lambat dinasti ini akan dicemari oleh Lian Shizong. Saudaraku, maukah kau ikut denganku? Kita berdua bisa saling membantu di jalan. Tetapi pria itu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak akan pergi. Melihat ini, kau bertanya dengan heran, mengapa? Mungkinkah kau ingin melawan Lian Shizong di sini? Siapa tahu? Pria itu tiba-tiba menyeringai dan berkata, karena aku adalah murid Lian Shizong. Mengapa aku harus pergi? Apalagi aku baru saja berhasil mencapai tahap pendirian yayasan, dan aku membutuhkan boneka hidup sepertimu. Mendengar ini, kau sangat terkejut dan terus mundur. Merasakan aura lawan yang sangat kuat, kau merasa bahwa kau akan dibunuh oleh lawan kapan saja. Segera kau berbalik dan berlari liar ke belakang. Melihat pemandangan ini, pria itu mencibir dan dengan cepat terbang mengejarmu. Pada saat yang sama, dia berteriak perlahan di belakang, rekan Taois, tidak buruk menjadi boneka mayatku. Jika benar-benar tidak berhasil, aku bisa mencarikanmu boneka mayat wanita sebagai istri. Mendengar ini, hatimu menjadi tenang. Kau berkata dalam hati, mengapa aku selalu berhubungan dengan mayat akhir-akhir ini? Merasakan niat membunuh yang semakin dekat di belakang, kau memusatkan semangatmu dan segera berteriak kepada pria itu, bolehkah aku bertanya berapa umur rekan Taois tahun ini? Pria itu tertawa setelah mendengar ini, Zhang hanya tidak berbakat dan bakatnya biasa saja. Baru pada usia 50 tahun dia mencapai tahap pendirian yayasan. Mendengar jawabanmu, kau berkata, oh, maka umur tahap pendirian yayasan tidak lama. Kau mencapai tahap pendirian yayasan pada usia 50 tahun, dan tidak ada harapan untuk maju ke tahap JIT dalam 100 tahun lebih. Begitu kata-kata ini keluar. Pria di atas malah terdiam, lalu perlahan berkata, Daonian, Sang pernah terluka parah sekali. Waktuku tidak banyak lagi. Jangan katakan 100 tahun, mungkin aku tidak punya 10 tahun lagi. Pada saat ini, pria itu tampaknya merasa bahwa mengurusmu adalah hal yang mudah, tetapi dia malah berbicara lebih banyak. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia membuat boneka mayat adalah untuk diberikan kepada adik perempuannya sebagai hadiah, dia sendiri mungkin tidak akan menggunakannya. Tanpa diduga, setelah mendengar kalimat ini, kau segera berhenti dan diam-diam mendesak teknik pembakaran umur. Kau bahkan tidak punya 10 tahun lagi. Mengapa kau tidak mati lebih cepat? Mengapa kau menyakitiku dengan sia-sia? Melihatmu berhenti, pria itu mengira kau telah menyerah untuk berjuang. Tetapi detik berikutnya, saat kau berbalik, senyum di wajah pria itu membeku. Pada saat ini, kau berteriak padanya dengan mata merah. Biarkan aku melihat berapa banyak umur yang bisa kau gunakan. Teknik pembakaran umur diaktifkan. 10 tahun umur, terbakar. Detik berikutnya, tubuh kalian berdua. Pada saat yang sama diselimuti oleh cahaya api tak terlihat. Perbedaannya adalah pria itu mengeluarkan ketakutan dari jiwanya. Dengan cepat, wajah orang itu berubah menjadi ketakutan dan meninggal. Orang ini ternyata tidak berbohong. Benar-benar tidak akan hidup lebih dari 10 tahun. Namun, keadaanmu saat ini juga tidak baik. Tidak kusangka menyerap umur akan terasa seperti ini. Saat ini, kamu seperti baru saja diambil 2 tabung besar darah, seluruh tubuh lemas.
Waktu pendinginan umur sementara. Juga memasuki hitungan mundur 10 tahun. Setelah istirahat sebentar dan pulih, kamu menggeledah tas penyimpanan pria itu. Kemudian membakarnya sampai hangus sebelum pergi dengan cepat. Saat malam tiba, kamu mencari penginapan di dekatnya dan menginap, baru kemudian mulai menghitung hasil rampasan. Yang paling berguna adalah 10.000 batu spiritual itu. Sebuah buku resep mayat dan lebih dari 100 jimat. Perlu diketahui bahwa di dunia fana, satu batu spiritual sudah cukup untuk kebutuhan makan dan minum orang biasa selama belasan tahun. Dan buku resep mayat itu tidak hanya mencatat latihan dan berbagai cara mendemonstrasikan pembuatan mayat. Yang paling penting di dalamnya juga menjelaskan cara memecahkan demonstrasi. Jadi, keesokan harinya, kamu mencari pasar gelap dan menukar beberapa nutrisi dengan batu spiritual. Kamu kemudian bergegas menuju tempat tinggalmu yang pertama, Desa Li. Saat ini, tempat ini telah lama dijadikan tempat latihan oleh murid sekte mayat, pemandangan neraka. Dan Desa Li setelah 40 tahun berlalu juga sudah bobrok. Tepat ketika kamu menghela nafas tentang perubahan zaman. Tiba-tiba kamu melihat tatapanmu berhenti, dan melihat sesosok zombie berjalan keluar dari kamar dengan terhuyung-huyung. Itu ternyata ibu dari mantan tunanganmu, Nyonya Li. Dan saat kamu melihatnya, ingatan muncul. Awalnya, dialah yang merendahkanmu karena putrinya, Liu Ruyan, tiba-tiba membangkitkan lampu takdirnya. Dan dengan paksa memisahkanmu dari putrinya. Meskipun kamu menyimpan dendam atas apa yang dilakukan Nyonya Li dulu, tetapi melihat penampilannya ini, kamu tidak bisa menahan perasaan sedih. Kemudian kamu mengeluarkan mantra spiritual. Tatapan wanita tua yang awalnya lesu itu perlahan berubah menjadi jahat. Meskipun wajahnya pucat pasi, ekspresinya tetap ketakutan. Aku hidup kembali. Mendengar ini, kamu hanya menggelengkan kepala dengan tenang. Kamu sudah mati. Alasan mengapa kamu mendapatkan kembali kesadaran sekarang hanyalah karena seni sekte mayat secara paksa mengembalikan satu jiwa dan satu roh yang awalnya terkunci di dalam tubuh secara terputus-putus. Wanita yang tertarik oleh suara itu pertama-tama melihat ke arahmu, lalu menatapmu dengan tidak percaya dan berkata, Li Changsheng, kamu menjadi dewa? Saat ini, kamu tidak menyamar karena sudah lebih dari 140 tahun sejak kamu diusir olehnya. Dan manusia fana di Desa Li tidak mungkin hidup selama itu. Tetapi penampilanmu tidak berubah sama sekali, masih sangat muda. Wanita tua itu melihat wajah yang dulunya familiar dan hanya merasa tidak percaya. Tetapi kamu tidak menjawab pertanyaan wanita itu. Hanya bertanya dengan samar apakah ada hal lain yang ingin dia katakan sebelum pergi. Saat ini, Nyonya Li melihat pria yang familiar namun asing ini. Sangat menyakitkan, tak disangka pemuda miskin dulu kini sudah menjadi kultivator setara putrinya. Sungguh takdir yang mengharukan, apakah putriku baik-baik saja? Pada akhirnya, Nyonya tua masih mengkhawatirkan putrinya. Setelah Liu Ruyan dibawa pergi oleh guru terdahulu, keluarganya tidak memiliki keturunan lagi. Ini adalah penderitaan seumur hidup bagi keluarga orang biasa. Inilah perbedaan antara kultivator dan orang biasa. Putri yang menjadi kultivator memutuskan semua ikatan duniawi. Sementara keluarga Li, meski memiliki kekayaan dan status. Namun, siang malam mereka merenung dan menyesal tidak menikahkan putrinya dan memberinya anak sebelum dia berkultivasi. Dengan begitu, keluarga mereka tidak akan kehilangan keturunan. Dirinya sampai mati tidak bisa menggendong cucu. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Liu Ruyan untuk ibunya adalah menemaninya sampai akhir hayat dan menguburkannya dengan mewah. Menggunakan peti mati kristal untuk menjaga agar jasad orang tua itu tidak membusuk. Saat ini, Li Si melihatmu yang terdiam dan hanya merasakan penyesalan di hatinya. Jika saja dia tidak menghalangi. Dan tahu lebih awal bahwa putrinya akan pergi selamanya setelah menjadi kultivator, dia tidak akan pernah memisahkan kalian. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena dulu berpikiran pendek. Mencacimu sebagai kodok jelek yang ingin memakan daging angsa. Sekarang dia berpikir, dirinya lah yang paling buruk. Namun, semuanya sudah terlambat. Setelah meminta maaf kepadamu dengan penyesalan, dia mengeluarkan sebuah giok dari tubuhnya. Katanya itu adalah hadiah yang diberikan putrinya dulu. Itu adalah barang dari dunia kultivasi. Katanya sangat berharga. Sekarang kamu juga seorang kultivator. Dia berharap jika suatu hari kamu bertemu putrinya, kamu bisa memberikan hadiah ini padanya. Jika saat itu kalian berdua masih memiliki perasaan, giok ini bisa menjadi tanda cinta kalian. Dia setuju kalian bersama. Setelah itu, wanita tua itu meninggal dengan tenang. Kamu menguburkannya kembali dan menghela napas melihat hadiah di tanganmu. Kemudian, seolah tersengat listrik, kamu teringat sesuatu. Kamu bergegas tanpa henti ke Desa Liu yang berjarak 300 li. Itulah tempat kamu dan siluman rubah, Cui-Cui, hidup bersama selama 100 tahun. Yang membuatmu putus asa adalah Desa Liu saat ini juga merupakan pemandangan neraka. Makam tua ayah dan ibumu telah digali. 2 mayat dibuang begitu saja di tanah. Yang lebih menjijikan adalah makam istri dan putrimu juga digali. Namun, di dalamnya kosong. Saat ini, kamu melihat makam kosong itu dan gemetar seluruh tubuh. Kamu mengira jasad istri dan putrimu telah diubah menjadi boneka. Kamu bersumpah dalam hati
bajingan dari sekte mayat hidup, menggali kuburan leluhurmu. Kamu pasti akan menemukan istri dan putrimu dan menghancurkan sekte mayat hidup menjadi berkeping-keping. Namun, saat ini satu-satunya kartu trufmu, tebasan teleportasi, masih membutuhkan 10 tahun untuk pendinginan. Jadi, kamu segera memutuskan untuk merencanakannya dengan matang. Berjalan menuju kota besar lain, kota Zilin. Kota Zilin dulunya adalah kota bawahan sekte Zilin, sejak dikalahkan oleh sekte mayat hidup. Sekte Zilin telah lama diduduki oleh sekte mayat hidup. Kota Zilin yang kehilangan perlindungan sekte juga kehilangan ketertiban. Kota Zilin saat ini telah menjadi sarang kultivator lepas dan kekuatan dari semua pihak yang saling memangsa. Itu adalah tempat yang benar-benar kacau. Saat ini, kamu berjalan di sebuah jalan di kota. Menemukan bahwa tempat ini penuh dengan lampu dan minuman keras. Ada banyak wanita berpakaian terbuka yang memanggil pelanggan di pintu. Saat ini, seorang wanita menarikmu. Ingin mengundangmu untuk bersantai di tokonya. Kamu ingin menolak, tetapi wanita itu sepertinya tidak siap untuk melepaskanmu dengan mudah. Dia menarik dan menyeretmu ke lantai atas di sebelah. Kamu berpikir bahwa kamu bisa menggunakan wanita ini untuk mendapatkan beberapa informasi. Jadi kamu mengikutinya ke kamar di lantai atas. Segera kamu bertelanjang dada berbaring di ranjang sambil menikmati pijatan sambil bertanya mengapa kota Zilong begitu kacau sekarang. Mungkinkah tidak ada yang peduli? Wanita itu tertawa kecil setelah mendengar ini, menunjukkan bahwa meskipun tempat ini kacau, itu juga telah menjadi tempat bagi semua lapisan masyarakat untuk mengejar kekayaan mendadak. Tuan, Anda dari luar kota, saya punya saran untuk Anda. Setelah keluar sebentar, Anda dapat mencari geng untuk bergabung. Jika Anda seorang kultivator, itu akan lebih baik. Geng-geng di luar suka mencari kultivator sebagai preman. Dengan uang dan wanita, mengapa Anda harus khawatir? Tetapi setelah Anda mendengar ini, Anda tidak terkejut sama sekali. Tidak kusangka para kultivator di sini benar-benar berbaur dengan manusia biasa. Tidak ada yang aneh tentang itu. Kultivator lepas tidak dapat bertahan dan berbaur dengan manusia biasa. Ada makanan, minuman, dan sumber daya, dan itu tidak memalukan. Bahkan ada pembudidaya abadi di sekitar kaisar. Kata-kata ini masuk akal. Anda terdiam beberapa saat, lalu bertanya kepada wanita itu geng bagus apa yang bisa direkomendasikan. Status apa yang bisa didapatkan oleh kultivator lepas seperti Anda? Mendengar ini, wanita itu tertarik dan berbaring di punggung Anda dan berkata, Tuan, mengapa Anda tidak bergabung dengan geng Nyonya Bos kami? Nyonya Bos kami memiliki kekuatan besar di jalan ini. Geng-geng lain tidak mau menyerah. Mendengar ini, Anda berpikir bahwa Anda harus menunggu di sini selama 10 tahun. Jika ada geng untuk menghabiskan hari-hari Anda, itu tidak akan buruk dan akan menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Akhirnya, Anda segera memberi wanita itu sepotong batu roh. Wanita itu dengan senang hati membawa Anda untuk menemui Nyonya Bos. Tapi yang tidak Anda duga adalah, Nyonya Bos adalah wanita cantik yang terlihat berusia 20-an, dan ternyata dia adalah seorang kultivator di tingkat 8 Ki Refining. Hanya saja ada keindahan yang kejam di matanya. Namanya Puyue, entah bos geng apa. Puyue menatapmu beberapa kali tanpa bertanya apapun. Tidak mengatakan apapun dan menyetujui keanggotaan Anda dengan sangat santai. Di kota Zilong, menjadi agen rahasia dan pengkhianatan di geng adalah hal biasa. Intinya sebenarnya adalah dua kata, kepentingan. Tidak ada kesetiaan sama sekali. Jadi di sini, selama Anda berani bergabung, mereka berani menerima Anda. Karena Anda seorang kultivator, Anda mendapatkan perlakuan yang sangat baik ketika Anda pertama kali bergabung dengan geng. Anda segera diberikan sebuah rumah. Dan 10 pengikut manusia biasa dan seorang wanita bernama Ajiao ditugaskan untuk melayani Anda secara pribadi. Setelah itu, pekerjaan harian Anda juga sangat mudah. Selain menjaga beberapa tempat kesenangan di Jalan Hongchen, sisa waktu dihabiskan untuk bermeditasi dan berkultivasi di rumah. Lagi pula, sebagai seorang kultivator, Anda masih merasa sangat kehilangan harga diri untuk melakukan hal-hal seperti menjaga tempat. Setiap hari menghadapi sanjungan dari manusia biasa itu juga akan terasa sangat menjengkelkan. Namun, hari ini Puyue tiba-tiba menemukan Anda, lalu berbicara dengan dingin namun langsung ke intinya. Saya mendengar dari Ajiao bahwa Anda sudah lama di sini tetapi tidak pernah menyentuhnya. Tidak ada pria di dunia yang tidak menyukai wanita. Jika Anda tidak menyentuhnya, itu berarti Anda memiliki ambisi. Tujuan Anda bukan untuk menghabiskan hari-hari Anda di sini, kan? Aku memberimu waktu 1 hari. Jika Ajiao tidak bisa menjadi wanita Anda bisa pergi dari sini besok. Mendengar ini, ekspresi Anda berubah, berpikir bahwa wanita ini berbicara dengan maksud tertentu. Dan Puyue melihat Anda diam dan tidak repot-repot bertanya lebih lanjut. Setelah mengucapkan sepatah kata, dia berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Anda dengan ekspresi tertekan kembali ke rumah Anda. Berpikir bagaimana bisa ada orang yang memaksa orang lain untuk menyentuh kecantikan. Akibatnya, begitu dia mendorong pintu terbuka, dia melihat Ajiao dengan gugup bangkit dari tempat tidur. Setelah melihat Anda masuk, dia dengan manis berteriak, Kak Li. Dan kamu melihat wanita fana ini tanpa basa-basi, langsung bertanya mengapa melapor ke ketua geng bahwa kamu tidak gemuk.
lalu menampar Ajiao yang mempertanyakan hingga terjatuh. Dengan mata berkaca-kaca dia berkata bahwa kamu mungkin salah paham. Maksud ketua geng adalah ingin dia menjadi wanitamu agar kamu tetap tinggal. Seorang bawahan tanpa ikatan dan kelemahan adalah orang yang paling dikhawatirkan oleh ketua geng. Mendengar ini, kamu menghela napas dalam hati. Ternyata PUU bermaksud seperti ini. PUU menggunakan wanita bawahannya untuk membantumu, sehingga kamu sulit untuk mengkhianatinya. Jika Ajiao beruntung memiliki keturunan darimu, itu akan lebih baik. Inilah kartu untuk mengendalikanmu. Jika aku pergi besok, apa yang akan dilakukan ketua geng? Kecuali kamu meninggalkan kota Zilin. Dengan begitu, ketua geng tidak akan mempersulitmu, tetapi ketua geng adalah dermawanku. Aku bersedia memberikan segalanya untuk ketua geng. Aku juga berharap saudara Li bisa mengerti. Mendengar ini, hatimu bimbang. Sepertinya rintangan ini harus dilewati. Jika keluar dari geng Bodhisattva, kamu harus meninggalkan kota Zilin. Jika tidak, PUU mungkin akan membahayakanmu. Meskipun kamu tidak takut pada PUU, kamu juga tidak ingin membuat keributan besar karena masalah ini. Selain itu, kamu juga harus mencari cara untuk mengetahui distribusi kekuatan sekte Lianxi. Semua ini harus dimulai dari geng Bodhisattva. Setelah memikirkannya, kamu menghela napas dalam hati. Alangkah baiknya jika kamu adalah manusia biasa. Namun, kamu adalah makhluk abadi dan benar-benar tidak ingin melibatkan manusia biasa untuk menghabiskan 10 tahun bersamamu. Lagi pula, setelah 10 tahun, kamu pasti akan meninggalkan kota Zilin. Sekarang yang bisa dilakukan hanyalah pada saat itu. Mencarikan Ajiao tempat yang baik untuk berlabuh. Akhirnya, kamu menarik Ajiao ke tempat tidur. Dan Ajiao, yang sudah mengerti pilihanmu, juga merasa lega dan menutup matanya dengan malu. Setelah semalam berlalu, Ajiao juga merasa lega, dengan malu-malu menutup matanya. Setelah 1 malam berlalu, ketika Ajiao membuka matanya lagi, kamu sudah meninggalkan ruangan. Teringat sedikit kesenangan tadi malam. Ajiao sudah bisa dibilang wanitamu. Satu-satunya penyesalan adalah kamu sepertinya sakit. Dan setelah kamu mendapatkan Ajiao, PUU sangat puas, bahkan seringkali menyuruhmu untuk tetap di sisinya untuk membahas keputusan penting. Waktu berlalu begitu saja selama 9 tahun. Selama periode ini, kamu menerobos dari lapisan pertama pelatihan Qi ke lapisan kedua pelatihan Qi. Selama periode ini, kamu masih menghormati Ajiao seperti tamu. PUU mengatakan berkali-kali untuk meninggalkan keturunan bersama. Bahkan jika kamu tidak memberikan status pada Ajiao, itu tidak masalah. Ini juga yang paling membuatmu merasa bersalah padanya. Ajiao adalah wanita yang baik. Dia juga setia padamu, tetapi kamu tahu bahwa kalian tidak mungkin memiliki kesempatan. Selain itu, sekte Lianxi juga sangat terluka dalam beberapa tahun terakhir. Mereka melakukan terlalu banyak kejahatan sebelumnya, dan mereka dikepung oleh aliansi kultivator lepas. Kekuatan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan saat mereka berada di puncak kejayaan sebelumnya. Sebaliknya, PUU sendiri berhasil. Mesin canggih dan dia selalu bersikap netral dan mendukung para kultivator lepas di waktu itu. Kekuatan geng telah meluas hingga secara samar-samar menjadi penggerak sekte, dibandingkan dengan ini. Yang paling penting adalah ketika kamu berada di tahun ke-9, kekuatan supernatural pemberian Yuan dan perebutan api akhirnya selesai pendinginannya, dan kamu juga menemukan alam kultivasi. Mampu mempersingkat waktu pendinginan keajaiban ini, jadi kamu mulai melakukan pengujian tanpa henti. Setelah beberapa kali percobaan, kamu menemukan bahwa pemberian Yuan dan perebutan api untuk tanaman yang tidak memiliki kecerdasan. Tidak ada batasan, tidak peduli berapa banyak yang dibakar, itu tidak akan mengakumulasi waktu pendinginan. Tetapi untuk makhluk yang tercerahkan seperti tikus dan manusia, waktu pendinginan akan bertambah seiring dengan jumlah yang dibakar. Yang paling penting adalah kamu juga telah menguji bahwa node statistik pendinginan adalah setengah jam, yang berarti kamu dapat dengan bebas menggunakan keajaiban ini dalam waktu setengah jam. Sampai saat ini kamu juga tahu. Hari pertempuran terakhirmu tidak jauh lagi. Saat ini, sekte penyuling alkimia telah lama menyerah pada kendali kota Zilin. Bahkan jika pemimpin sekte penyuling alkimia, Pu Cheng, juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat 7 transformasi dewa, dia tidak dapat menenangkan pasukan kultivator lepas sendirian. Serangan gabungan. Hari ini, di sebuah ruangan yang tidak diketahui, PUU mengambil selembar kertas dan sangat marah. Menampar meja. Ajiao, aku pergi. Carilah keluarga yang baik untuk dinikahi di masa depan. Tidak perlu mencariku, maaf. Saat ini, di samping. Ajiao berkata dengan wajah penuh air mata. Dia tidak pernah mencintaiku, dia tidak menyukaiku. Melihat Ajiao sedih, PUU dengan cepat menghiburnya. Apakah kamu tidak memberitahunya bahwa akar spiritualmu telah bermutasi? Sudah bisa berkultivasi, tapi PUU berpikir bahwa alasan kamu meninggalkan Ajiao adalah karena dia adalah manusia biasa, kan? Pria dan kultivator memiliki masalah ini, mereka tidak pernah memandang rendah wanita fana, tidak peduli seberapa cantik mereka. Ajiao menggelengkan kepalanya dan menangis lebih sedih. Saat ini,
Dia bersumpah dalam hati. Mulai sekarang, dia akan menutup hatinya dan mengunci cintanya untuk berkonsentrasi pada kultivasi. Setelah melampaui kultivasi, cepat atau lambat suatu hari nanti aku akan menemukanmu, dan kemudian membuatmu menyesal meninggalkan seseorang yang sangat mencintaimu. Namun, saat ini kamu tidak tahu ini. Hanya mengikuti pasukan kultivator lepas tanpa henti dan membunuh sampai di kaki kota Shiku. Sekarang kamu tahu mencari mayat istri dan putrimu. Tidak ada harapan. Bagaimanapun, mayat fana tidak tahan dengan siksaan yang digunakan untuk percobaan. Jadi satu-satunya pikiranmu saat ini adalah untuk menghancurkan sekte pecinta mayat untuk membalas dendam pada istri dan putri. Aliansi kultivator lepas saat ini dipimpin oleh murid sekte pengendali pedang dan sekte Zilin yang asli. Di antara mereka yang mencintai istri dan membantu istri berkultivasi merupakan mayoritas mutlak, sebanyak 100.000 kultivator. Sedangkan murid-murid di dalam sekte kekasih mayat paling banyak hanya tersisa sekitar 30 atau 40.000, jumlah ini hampir sepihak. Meskipun sekte kekasih mayat memiliki formasi pelindung sekte, tetapi menurut momentum aliansi Sanxiu, formasi pelindung sekte tidak akan bertahan lama. Saat ini, di sekte kekasih mayat, seorang tetua tingkat kesengsaraan 7 berkeringat deras, di depannya ada sebuah gua. Itulah tempat latihan pemimpin sekte kekasih mayat, Wu Chengye. Pemimpin sekte, kita tidak bisa bertahan lagi. Kapan Anda akan keluar? Saat ini, dia tidak tahu, jelas selama pemimpin sekte secara pribadi maju untuk menekan. Situasi akan berbalik, tetapi dia tidak tahu mengapa pemimpin sekte selalu menutup diri. Bahkan jika itu untuk menangkap semuanya dalam satu gerakan, itu tidak bisa begitu baik. Yang tidak diketahui adalah alasan mengapa pemimpin sekte melakukan ini adalah karena beberapa tahun yang lalu dia meminta peramal untuk menghitung nasib istrinya, tetapi tidak menyangka bahwa umur 5.000 tahun yang semula dia lukis untuk istrinya dikatakan oleh peramal bahwa dia akan mengalami malapetaka yang pasti 10 tahun kemudian. Namun, peramal ini tidak pernah meramal, dan 10 tahun pengalamannya juga seperti ramalan dalam malapetaka yang pasti. Dia menghancurkan sekte pedang gadis Giok, menyapu dunia kultivasi dinasti Daxia, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, para kultivator aliansi Sanxiu melawan dengan sekuat tenaga, membentuk pasukan koalisi dan mencabut setiap markas yang hilang, menyebar seperti api liar di seluruh dinasti Daxia. Hingga tahun ke-10 ini, pasukan Sanxiu telah mencapai depan pintu, tampaknya dia benar-benar akan mati tahun ini. Saat ini, wajah Wu Chengye suram, dahinya ditutupi dengan butiran keringat halus, setelah mengalami kehidupan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar pada saat ini. Kesadaran ilahi telah pergi sejak lama, dan aura dua ahli tingkat transformasi dewa di luar sekte kekasih mayat tampak jelas. Sekarang tampaknya ada dua ahli transformasi dewa yang kuat di aliansi Sanxiu, dan tampaknya hanya mereka berdua yang bisa mengambil nyawanya. Memikirkan apa yang disebut malapetaka yang pasti berasal dari dua ahli transformasi dewa yang kuat ini malah membuatnya merasa lega. Kemudian Wu Chengye mendengus dingin, sosoknya tiba-tiba terbang, dan langsung datang ke atas sekte. Hari ini, orang tua ini akan bertemu dengan mereka berdua untuk melihat kemampuan apa yang mereka miliki. Saat ini, Wu Chengye melihat ke kejauhan, melihat ke depan, di sana dua sosok juga terungkap. Aku tidak memiliki dendam dengan kalian berdua. Mengapa harus bermusuhan dengan orang tua ini? Hehe, orang tua bangka. Anda membiarkan bawahan Anda menelan wilayah klan iblis, apakah Anda mengatakan tidak ada dendam? Aku hanya tidak tahan dengan orang tua seperti Anda ini. Datang khusus untuk membunuhmu. Orang yang berbicara sangat kekar, otot-otot di sekujur tubuhnya terlihat, dan wajahnya penuh dengan janggut. Tampaknya dia baru berusia 4 atau 50 tahun. Saat ini, matanya dingin dan kejam. Menghadapi Wu Chengye hanya ada niat bertarung yang kuat. Orang ini adalah ahli transformasi dewa tingkat 7 dari klan iblis, Ling Jiao Wanzu, dan dia secara sukarela bergabung dengan pasukan Sanxiu. Dan orang lain anggun, tampan, mengenakan pakaian putih seperti seorang pria terpelajar, sangat muda. Dia bernama Ku Zengqing, ahli transformasi dewa tingkat 7, dan juga orang yang paling ditakuti oleh Wu Chengye. Meskipun terlihat tidak berbahaya, kekuatannya lebih kuat darinya. Kesengsaraan kematian orang tua ini adalah mereka. Terdiam sesaat, mata Wu Chengye tiba-tiba beralih ke sisi lain, melihat seorang wanita cantik berbaju putih sedang bertarung dengan tetua sekte ini. Detik berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat pergi. Ku Zengqing tampak terkejut saat melihat ini. Kecepatan cahaya keemasan itu terlalu cepat untuk dihentikan sama sekali. Aliansi berteriak, Ling Er, hati-hati. Tapi Fang Ziling di kejauhan. Bagaimana mungkin dia bisa bereaksi? Dalam sekejap mata, dia ditangkap oleh Wu Chengye. Bukankah kamu menyukainya? Orang tua ini akan memberikannya kepadamu. Selain itu, semua aset sekte Enjian menjadi milikmu. Kamu hanya perlu membawa wanita ini dan pergi jauh. Dasar tua bangka, jangan harap. Senior Ju, tolong bunuh dia dengan cepat. Fang Ziling dari jauh berteriak pada aliansi. Pada saat ini, Ku Zengqing baru saja akan mengambil tindakan. Tetapi detik berikutnya,
Ekspresinya berubah. Sebuah transmisi suara kemudian melayang. Tetuaku seharusnya mendengar tentang Taigu Siangong, kan? Orang tua ini memiliki setengah peta dan 100 kunci. Jika kamu tidak ikut campur dalam masalah ini, wanita itu menjadi milikmu. Setengah peta itu juga bisa dibagikan kepadamu. Jika kamu membantu mereka, maka semua orang hanya bisa mati bersama. Setelah mendengar transmisi suara, Pu Zengking juga menjawab dengan transmisi suara. Taigu Sianggong, pemimpin sekteku, jangan menipu saya. Apakah ada bukti? Detik berikutnya, seberkas cahaya spiritual melesat. Alis Pu Zengking terangkat dan dia mengangkat tangannya untuk mengambil peta. Ekspresi di wajahnya berubah dari mendung menjadi cerah. Kemudian dia melihat Fang Ziling di kejauhan dan segera mundur selangkah dalam diam. Melihat pemandangan ini, Fang Ziling tampak tidak percaya. Kenapa dia berkhianat begitu saja? Pu Zengking, keuntungan apa yang dia berikan padamu sehingga kamu berkhianat? Pada saat ini, Wan Zhu di samping menatap Pu Zengking dengan heran. Detik berikutnya, Pu Chengye menggunakan trik lama. Rekan Taoisuan. Selama kamu keluar dari dinasti Daxia, aku bersedia berbagi kunci Taigu Sianggong denganmu. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, mata Ku Chengye sedikit menyipit. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang bisa menolak peta harta karun Taigu Sianggong. Selama dia bisa menyuap kedua orang ini, para pembudidaya tingkat rendah lainnya hanyalah ayam dan anjing tanah, bukan? Tapi Wan Zhu melihat peta di tangannya, matanya memadat. Kemudian dia membalikkan tangannya dan memasukkan peta ke dalam cincin ruang angkasa. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan mencibir. Tidak perlu basa-basi, mati. Dalam sekejap, dunia berubah warna. Tanpa sepatah kata pun, Wan Zhu menyerang Ku Chengye. Pada saat ini, di kaki Gunung Sekte Lianxi, dia sudah mati-matian mengayunkan air saat dia bertarung dengan para pembudidaya. Tapi matanya tertuju pada perubahan pertempuran di langit. Ketika kamu melihat bahwa situasi 2 lawan 1 berubah menjadi duel 1 lawan 1. Kamu tidak hanya memarahi, apakah kamu bercanda? Kultivator transformasi dewa itu berkhianat. Kemudian, kamu tidak bisa bereaksi. Sebuah cahaya api jatuh dengan keras. Para pembudidaya Qi dan fondasi aliansi semua dengan malu-malu bersembunyi dan melarikan diri. Entah berapa banyak kultivator di atas tahap inti emas di Lianxi Zong. Jika kamu melewatkan satu saja, kamu bisa kehilangan nyawamu. Namun, tepat ketika kamu menghitung sampai 30. Tiba-tiba, ekspresimu berubah. Tidak jauh dari sana, seorang wanita cantik memegang pedang panjang berwarna hijau dan bertarung dengan tetua Lianxi Zong lainnya. Pada saat ini, wajah tetua Lianxi Zong itu muram. Dengan gerakan tangannya, mayat boneka dipanggil keluar, menyerang dari 2 sisi. Wanita dengan gaun panjang berwarna hijau itu dengan cepat kewalahan. Dan wanita ini tidak lain adalah istrimu yang belum pernah kamu temui selama 130 tahun. Dia juga teman masa kecilmu, Li Ruyan.